Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini saya akan menjelaskan tentang jenis dan desain penelitian. Nah, sekarang Anda sudah menyusun bab 1, bab 2. Maka begitu kita bicara bab 3, kita mulai dengan desain penelitian. Nah, sebelum kita masuk untuk berbagai macam desain penelitian, maka yang perlu diketahui adalah apakah yang disebut dengan desain penelitian. Nah, desain penelitian ini adalah model atau metode yang digunakan peneliti untuk melakukan suatu penelitian yang memberikan arah terhadap jalannya penelitian nanti. Ya, jadi kalau kita sudah punya desain, maka kita bisa tahu arah saya itu nanti mau kemana. Ya, contoh, pada saat kita mendesain sebuah baju, kita kan sudah punya gambaran bajunya, modelnya seperti Syahrini, baju Syahrini misalnya. Nah, itu kan sudah ketahuan, oh akan seperti itu. Sama, dengan begitu kita bicara desain penelitian, maka desain ini adalah model atau metode yang digunakan peneliti untuk melakukan suatu penelitian berdasarkan arah, ya, terhadap arah jalannya penelitian nanti seperti apa, ya. Ingat ya, jadi desain itu adalah untuk menentukan arah jalannya penelitian, sehingga kita ketika sudah menggunakan satu desain yang lain itu tidak bisa digunakan lagi, ya. Ya, kemudian desain penelitian ini untuk apa? Yang pertama, untuk menentukan apa yang akan dilakukan peneliti terhadap subjek penelitian tersebut, ya. Misal, apakah melakukan penelitiannya itu intervensi atau hanya melakukan pengukuran saja. Yang kedua, jika menggunakan intervensi, desainnya itu apa? Apakah menggunakan kontrol ataukah tidak menggunakan kontrol? Kemudian, apa yang akan dilakukan terhadap data hasil penelitian? Apakah ingin dianalisis hubungan antar variabel atau hanya mau menampilkan angka-angka saja? Ya. Kemudian yang keempat, metode yang dilakukan itu menentukan hubungan antar variabel independen dan dependen. Apakah secara retrospektif ataukah secara prospektif? Kemudian yang terakhir adalah untuk apa nih kita menentukan desain? Adalah untuk menentukan uji statistik yang akan digunakan dan dari hasil penelitian, ya. Dari data-data penelitian itu kira-kira uji statistik apa yang akan kita pakai. Nah, itu harus sudah mulai ditentukan pada saat kita memilih desain penelitian. Paham ya? Oke. Kemudian kita perlu lihat. Jadi mahasiswa pada saat meneliti tentunya menelitinya tidak di satu tempat atau di satu lingkup saja ya. Karena itu berdasarkan area penelitian maka dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah areanya laboratorium, ya, penelitian laboratorium. Yang kedua, areanya adalah penelitian klinis. Yang ketiga adalah areanya penelitian lapangan. Untuk penelitian laboratorium ini dilaksanakannya di lab, ya, dilaksanakannya di lab. Contoh keterampilan di skill lab, ya, misal kita pengen lihat contoh penelitiannya tentang manfaat suatu ekstrak untuk menyembuhkan luka. Ya, yang kedua penelitian klinis. Nah, penelitian klinis ini dilakukan di tatanan terapan, bisa di rumah sakit, ya, dapat berupa pelaksanaan asuhan keperawatan, manajemen keperawatan, intervensi keperawatan yang tepat. Ya, misal Anda meneliti areanya adalah KMB, maka dilakukan di tatanan klinis. Penelitian anak, ya, itu juga dilakukan di tatanan klinis juga bisa. Ya, atau maternitas bisa di klinik, bisa di lapangan.
komunitas. Nah, kemudian area yang ketiga itu adalah penelitian lapangan. Ya, penelitian lapangan. Nah, penelitian lapangan ini dilakukan di masyarakat. Ya, dilakukan di masyarakat. Ini berhubungan dengan pengembangan area keperawatan komunitas. Kemudian menggambarkan fenomena masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Ya, dan ini merupakan suatu pengembangan dari program kesehatan masyarakat. Ya, jadi kita sudah tahu ada 3. Kita pilih penelitian saya besok itu ada di area yang mana? Apakah penelitian laboratorium? Apakah penelitian klinis, apakah penelitian lapangan? Itu pun sudah ditentukan pada saat kita menentukan desain penelitian. Ya, kemudian berdasarkan tujuan penelitiannya, ada 3 juga. Ya, yang pertama adalah penelitian deskriptif. Yang kedua, penelitian asosiatif. Yang ketiga adalah penelitian komparatif. Untuk penelitian deskriptif itu hanya menggambarkan atau memaparkan variabel-variabel yang diteliti tanpa menganalisis hubungan. Nah, ini kalau menurut Ibu untuk S1 keperawatan janganlah meneliti yang deskriptif dulu ya. Anda penelitiannya pilih yang asosiatif ataupun yang komparatif ya. Nah, kalau asosiatif ini Anda bertujuan menganalisis hubungan antar variabel. Tetapi kalau yang komparatif itu adalah bertujuan membandingkan data pada variabel dependen ya menurut kelompok pada variabel independen. Kalau penelitian asosiatif itu yang judulnya itu depan hubungan gitu ya. Asosiatif. Komparasi itu bisa ada hubungan, bisa ada perbedaan, bisa ada pengaruh. Ya. Jadi Anda pikirin nih, saya mau ambil desain cross seksional. Oh, berarti tujuan saya adalah untuk melihat hubungan saja. Berarti tujuan penelitian kita adalah di penelitian asosiatif. Ya. Kemudian yang perlu saya jelaskan lagi adalah ini sudah masuk ke dalam desain penelitian. Ya. Desain penelitian itu dibagi juga menjadi 2, ada desain deskriptif, ada desain analitik. Untuk desain deskriptif itu ada laporan kasus. Nah, itu untuk anak D3 ya, biasanya laporan kasus. Kemudian serial kasus, kemudian korelasi. Ya, nah ini juga boleh kita pakai korelasi, kemudian potong lintang atau yang sering kita sebut dengan cross seksional. Kemudian yang termasuk dalam analitik itu ada cross seksional juga. Jadi cross seksional itu masuk deskriptif, masuk juga analitik. Kemudian ada cohort. Ya, cohort, studi cohort. Kemudian ada studi case control. Ya. Nah, jadi saya ulangi, untuk desain studi deskriptif itu ada laporan kasus, serial kasus, korelasi, dan cross seksional atau potong lintang. Kemudian untuk yang analitik, ini termasuk dalam studi observasional ya. Nah, di sini cross seksional juga masuk. Kemudian ada cohort ya, ada case control. Ya. Oke, jadi ada sekitar 7 ya, 7 desain penelitian. Nah, kemudian yang termasuk dalam desain studi analitik, studi eksperimen ya, studi eksperimen juga dan kuasi eksperimen. Itu juga masuk ke studi analitik. Jadi nanti kalau ada yang mau meneliti pengaruh, maka itu bisa masuk ke dalam desain studi eksperimen ataupun kuasi eksperimen. Tergantung nanti dari ya apa yang akan Anda lihat. Apakah itu nanti masuk ke dalam eksperimen ataupun kuasi eksperimen. Ya. Kemudian saya akan menjelaskan satu-satu dulu untuk yang paling sering kita pakai aja ya. Nah, yang paling sering kita pakai, mahasiswa biasanya sering menggunakannya adalah cross seksional ya. Kenapa digunakan cross seksional ini?
cross seksional ini termasuk mudah, ya, termasuk mudah. Di mana rancangan studi ini untuk mengetahui paparan, ya, atau faktor yang paparan, faktor penelitian, ya. Jadi untuk mengetahui hubungan penyakit dan paparan dengan cara mengamati status paparannya itu dan status penyakit itu secara serentak hanya pada satu waktu, satu periode. Satu waktu itu bisa 1 bulan, 1 tahun, 1 minggu, bukan 1 hari, ya. Jadi mengamati hubungan penyakit, ya, dan paparan itu hanya pada satu waktu, ya. Dan data yang diperoleh itu bersifat data prevalensi, ya, data prevalensi, ya. Nah, contoh kita meneliti hubungan komunikasi terapeutik perawat, ya, dengan kepuasan pasien di ruang rawat inap, ya, maka diambilnya hanya satu waktu saja, gitu, ya. Nah, kemudian kenapa sih kita sering menggunakan cross seksional? Keuntungannya adalah waktu penelitiannya singkat, jadi tidak perlu panjang. Cukup tadi, kalau data kita 1 minggu sudah cukup, itu bisa diolah. 2 minggu cukup, bisa diolah. 1 tahun cukup, bisa diolah. Tergantung dari judul kita tadi apa, termasuk tergantung dari pengumpulan data sebelumnya apa, ya. Apakah menggunakan observasi, wawancara, lab, rekam medik, ataupun yang lain, termasuk pemeriksaan fisik. Kemudian untuk cross seksional ini kenapa sering digunakan? Karena lebih murah, ya, lebih murah. Kemudian resiko DO juga kecil. Karena kita nyarinya pada saat itu aja, pada saat kita ketemu pasien, ya. Jadi tidak harus menunggu. Bu, besok saya ketemu lagi ya. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada follow up. Begitu kita hari ini ketemu, kita komunikasi, kita tanya riwayatnya, ya, antara hubungan penyakit dan paparannya, maka hari itu kita sudah dapat data dan tidak perlu ada follow up, tidak perlu datang lagi untuk memfollow up. Yang ada adalah kita mencari responden yang lainnya. Kemudian kita bisa meneliti sekaligus variabel yang banyak. Tidak hanya satu variabel, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Nah, yang meneliti faktor-faktor, nah ini cocok menggunakan cross seksional karena bisa banyak variabelnya, ya. Kemudian kelemahannya, nah ini kelemahannya, tidak bisa menentukan hubungan variabel independen dan dependen itu berdasarkan perjalanan waktu, dan tidak efisien atau tidak efektif bila digunakan